Jadi saya berkolaborasi dengan Mazing untuk membuat kelas tentang bagaimana cara mendapatkan klien potensial lewat sosial media. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke dunia kreatif, ilustrasi atau apapun itu, mungkin apa yang akan saya sharingkan ini nanti bermanfaat dan juga bisa menambah sedikit pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola sosial media khususnya Instagram ya ini ya karena memang yang sudah saya praktekkan sekitar 2 atau 3 tahun ini itu di platform Instagram dan dari situ alhamdulillah saya berhasil mendapatkan beberapa klien potensial dan juga yang akhirnya memberikan kontrak kerja dari agensi lah gitu ya kita istilahnya dari agensi dan akhirnya bekerja sampai waktu kontrak yang ditentukan gitu ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amazing dan juga Amazing Design karena memberikan sebuah kesempatan di platform Amazing ini bagi saya yang juga terkadang sering sharing-sharing begini tapi hanya di grup tertutup yang saya buat sendiri biasanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi lewat kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan untuk Kak Caca tadi yang memfasilitasi ini tadi ya. Oke, sekarang langsung kita mulai aja ya. Bentar, aku kolom komentarnya aku siapin dulu. Jadi misal nanti kalau ada pertanyaan bisa saya cek langsung. Kalau kalian nanti mau ingin bertanya langsung, boleh langsung lewat kolom komentar atau nanti kalau mau on cam juga nggak apa-apa biar lebih interaktif juga. Mungkin kalau saya lebih nyamannya, saya akan coba apa? Saya akan menyampaikan dulu materinya. Nanti mungkin di 20 di 15 menit atau 10 menit akhir nanti kita baru ada pertanyaan soal apa yang sudah saya sampaikan nantinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar aja atau kalian kalau ingatnya ketika di tengah sesi silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama ini adalah bagaimana cara mendapatkan klien potensial lewat sosial media, khususnya Instagram. Jadi di sini ini adalah tips-tips praktis dan mudah dipraktekkan agar kamu bisa mendapatkan pembeli pertama dan membangun portofolio sebagai aset di sosial media Instagram. Kalau saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini kira-kira Instagramnya buat apa? Ataukah cuma buat share video meme atau untuk share video lucu reels bareng teman-teman? Atau cuma bikin akun alter di situ mau buat seru-seruan nggak jelas. Nah, kalau di sini alhamdulillah kalau dari saya sendiri memang Instagram itu saya bangun sekitar 2 atau 3 tahun ke belakang ini memang saya khususkan untuk ya jadi portofolio iya. Jadi kalau saya bisa membahasakan jadi semacam KTP gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita itu punya KTP baru di era sekarang ini internet yang semakin cepat, semakin kenceng. KTP kita ya salah satunya sosial media itu tadi. Silakan gunakan itu. Jika kalian mau pengen punya akun lucu-lucuan juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau cuma dibuat untuk hal-hal yang begitu, saya rasa kalian akan banyak melewatkan banyak kesempatan kalau tidak digunakan dengan baik dan di-manage dengan baik. Gitu ya. Kita lanjut. Oke, ini perkenalan singkat dulu ya. Eh, nama saya Lukman. Saya dari Solo. Kalau dari Kak Caca tadi dari Jogja, saya tetangganya lah ibaratnya, saya dari Solo. Dan saya adalah seorang full-time freelance ilustrator yang sudah menekuni bidang ini selama kurang lebih 5 tahun kalau dihitung dari mulai mulai merintisnya dan sudah mengerjakan sekitar 1.000 lebih proyek baik dari sosial media maupun platform freelance. Kalau mau ditarik lagi ke belakang, saya itu pemain website freelance. Kalau teman-teman di sini tahu Fiverr, nah tadinya saya
adalah seorang Fiverr seller di platform tersebut. Itu ya, mulai dari sekitar 2019 sampai akhirnya kemarin di tahun 2023, akhir tahun kemarin November, akun saya kena banned gitu. Jadi sayang sekali. Dan di sana ya saya memang lebih banyak fokus di sana tadinya karena memang saat itu ya alhamdulillah lewat platform tersebut saya mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali orderan dan juga diberi kesempatan untuk membangun tim kecil juga dari platform Fiverr tersebut. Itu ya makanya kenapa di sini saya bisa menyebutkan sekitar 1.000 lebih proyek karena memang dari sebagian proyek yang saya dapatkan itu dari Fiverr dan sebagian juga saya dapatkan dari sosial media. Walaupun dari sosial media saat itu awal-awal saya nggak terlalu nggak terlalu aktif dan juga nggak terlalu banyak share portofolio di situ. Itu jadi untuk Kiarina skip Fiverr untuk sekarang. Agak sensitif ya. Jadi memang ya ini sedikit cerita juga ya bagi teman-teman yang mungkin sudah follow di Instagram saya. Saya juga sedikit bercerita di sana kenapa alasan akun saya ke banned juga karena salah satunya juga saat itu ada klien yang ingin buat ilustrasi yang kebetulan juga dari Israel juga. Mereka mau bikin ilustrasi dan intinya ilustrasinya itu digunakan untuk campaign eh, apa ya? Campaign ya, soal perang itulah. Tapi ya itu tadi saya cuma jawab thanks but no, cuma gitu aja. Terus di akhir kalimat saya imbui yaitu tadi kata-kata yang menurut mereka sangat eh, melukai hati mereka. Jadi saya tambahkan Free Palestine dan ya alhamdulillah langsung ke banned akun saya. Jadi sekitar 800 plus plus orderan itu di sana akhirnya hilang dan juga nggak pakai eh, apa? Tidak pakai ini ya, nggak pakai SP1, SP2 itu nggak ada. Jadi ya ya udah hilang gitu aja. Tapi itu buat ini aja ya, buat sedikit intermezzo lah soal kenapa akhirnya saya nggak di Fiverr itu tadi. Dari Muhammad Bazar Hidayat share ilustrasi Bang, tapi baru mulai juga sih. Semangat, selamat. Nanti semoga dari ini segera dapat klien potensial ya di sana ya. Buat post karya, tapi lama nggak update. Kak Cecil ya. Lanjut. Nah, sebelum mulai ini saya juga mau disclaimer dulu. Di sini webinar ini saya nggak menjanjikan cara cepat jadi kaya atau sekali posting kalian langsung dapat order atau sekali posting kalian langsung dapat klien $5.000 atau sekian puluh ribu dolar enggak. Lalu yang kedua saya juga hanya memberikan tips praktis saja ya. Hanya saja kalau kalian nggak praktek atau tanpa praktek hasilnya juga akan nol. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, hasil setiap orang pasti akan berbeda. Yang ketiga ini kenapa saya bisa bilang akan berbeda? Karena kan faktor penentunya ada banyak. Jadi faktor style yang teman-teman nanti tawarkan, besarnya market yang ilustrasi itu ada di Instagram itu sebesar apa, dan juga banyak faktor-faktor lain. Dan juga resource yang teman-teman miliki. Seperti ya mungkin nanti gear atau alat-alat pendukung dan lain sebagainya itu kembali lagi ke masing-masing. Jadi hasil pasti akan beda karena kita juga kan mulainya pasti dari titik yang berbeda-beda pula gitu. Sering banget tuh lewat di Reels freelance bisa hasil jutaan loh, nggak segampang itu juga ternyata. Ya betul. Jadi eh, intinya gini, kalau kita bicara soal freelance, kita bukan bicara soal kebebasan finansial, kita nggak ngomong kebebasan waktu. Di awal iya, kalau di awal itu pasti struggle-nya pol-polan. Itu saya rasakan dulu waktu merintis di tahun 2019, bagaimana membangun portofolio, meningkatkan skill, baik itu skill menggambarnya sendiri atau ilustrasinya sendiri, atau skill
negosiasi, skill, bagaimana kita menawarkan jasa kita, dan skill-skill yang eh, melengkapi itu semua gitu ya. Jadi memang kalau ada yang janji ngasilin jutaan dalam waktu seminggu, 2 minggu, itu kalau Gen Z bilangnya apa ya, red flag gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ini bukan cara cepat, tapi kalau teman-teman bisa melakukannya atau mengaplikasikannya ke akun kalian dengan baik dan juga konsisten, insya Allah nggak butuh waktu lama kalian akan dapat minimal yang tanya-tanya dulu. Itu ya, minimal itu ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang pertanyaan yang sudah saya berikan kepada kalian. Instagram kalian untuk apa gitu loh. Apakah scroll meme, sharing reels lucu, atau punya akun alter buat ngepoin temen, ngepoin haters, atau buat buka lambe turah dan lain sebagainya. Atau mungkin ya cuma buat scroll tanpa arah setiap hari. Dari pagi kita scroll, 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 tiba-tiba kok udah sore aja gitu loh. Kita scroll lagi, oh tiba-tiba udah malam ya udah tidur aja, cuma buat gitu. Jadi sangat disayangkan kalau Instagram, jadi gini, apa cara berpikirnya seperti ini. Kita daftar sebagai di Instagram itu gratis kan, modal juga bukan yang kita harus bayar mungkin 100.000, 200.000, atau 500.000, enggak. Kita cuma butuh email aktif, kita bisa sign in, kemudian login, kita bisa setting semuanya, dan Instagram itu dari apa yang sudah saya jalankan 2-3 tahun ke belakang ini, alhamdulillah mendatangkan banyak kesempatan-kesempatan. Baik kesempatan di hire oleh eh, perorangan, dari apa? Dari agensi juga ada, bahkan itu agensi dari luar negeri, atau ya seperti ini. Bahkan mungkin Kak Caca juga dapat eh, Instagram saya juga mungkin keluar di explore atau memang mencari di kolom search dan lain sebagainya, yang akhirnya approach saya untuk kolaborasi membuat webinar seperti ini. Dan alhamdulillah webinar seperti ini juga bukan yang pertama kali kalau dari saya. Beberapa juga kita sering bikin, saya sendiri pribadi bikin webinar sendiri, atau juga webinar, bukan webinar, eh, seminar offline gitu. Jadi diundang ke beberapa tempat untuk ngisi, baik teman-teman komunitas ilustrasi atau komunitas web portofolio, semacam kita Fiverr seller yang ngumpul bareng-bareng terus kita sharing bareng-bareng seperti itu. Jadi kenapa tadi saya bilang Instagram itu sangat sayang kalau dilewatkan gitu loh. Saya coba jawab dulu, Kak Taufik. Kalau Lukman, nama IG-nya apa tadi? Sebentar ya, saya ketikkan dulu. Nah, jadi Instagram ini semacam bisa kita jadikan portofolio kita, bisa kita jadikan semacam KTP, jadi sebagai jati diri kita. Kita itu mau jadi apa sih? Nah, itu semua bisa kita tampilkan di Instagram. Itu. Jadi sekiranya kalian punya skill apapun itu, atau kalian mau ada hal yang kalian sharekan, entah dalam bentuk cerita, dalam bentuk video, atau apapun itu, kalian bisa langsung gunakan itu untuk di-share di Instagram. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini, tahu nggak sih kalian kalau Instagram itu bisa buat cari cuan. Cuan ini bisa cuan rupiah maupun cuan dolar. Tergantung dari apa yang kita tampilkan, tergantung dari strategi apa yang kita berikan agar kalian nanti bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan baru di Instagram tadi. Ini sedikit contoh ya yang saya share di sini. Eh, Portofolio yang saya tampilkan di Instagram itu pas beberapa calon klien pasti masuk ke DM gitu. Jadi Instagram ini sudah gratis, powerful,
kita mau share apapun bisa di situ. Mau share, kita kan sering lihat ya di Instagram orang cerita aja dibayar. Kadang ada yang seperti itu. Orang bikin video motivasi aja dibayar kayak gitu. Yang akhirnya ya entah di endorse, entah di apa diundang untuk ngisi seminar, webinar dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tuh, nah, di sini saya contohkan di sini ini lumayan postingan baru kemarin. Jadi dari postingan terbaru ini ada yang komentar nice work. Ya saya coba balas. Terus nah di sini potensi cuannya di sini I would like to do something like that with my car. Jadi dia kepingin punya gambar yang sama tapi dengan mobil favorit yang dia pakai sehari-hari begitu ya. Jadi tertarik menggunakan jasa saya dan ya nanti dia berikan banyak detail di bawah. Kalau kita ngomongnya brief ya, brief atau arahan gitu ya. Terus ini ada lagi, hey Lukman, I came across your profile, your work is amazing. I'm looking to make a t-shirt with cartoon process, bla bla bla. Sama juga dia lihat postingan saya yang ini dan ada juga postingan saya yang beberapa yang viral yang akhirnya bisa merich banyak orang, merich banyak calon klien potensial yang nantinya bisa diolah berbagai macam. Jadi kalau saya karena memang seorang ilustrator, ya yang saya tampilkan di Reels maupun di postingan saya, ya entah itu proses menggambar atau memang ya hasil jadi yang sudah saya gambar gitu ya teman-teman ya. Lanjut dulu, ini ada dua pertanyaan nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, soal optimasi akun Instagram ini untuk mendapatkan calon klien potensial, itu di sini akan saya buat jadi 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu optimasi bio atau optimasi bio. Yang mana itu menampilkan siapa jati diri kita, apa yang kita tawarkan, atau apa yang kita kerjakan, atau apapun itu. Jadi yang kedua ada optimasi konten. Itu. Kalau menurut teman-teman sendiri, konten itu apa sih? Coba jawab. Ada ini biar interaktif di kolom komentar ya. Kita sambil baca-baca nanti. Konten itu apa menurut kalian? Belum ada yang nulis ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, optimasi door to door. Jadi selain kita menampilkan portofolio di sana, kita juga bisa menggunakan strategi door to door. Jadi kita kalau orang-orang dulu, kalau semacam menawarkan barang itu, saya masih ingat dulu di tahun 2000-an awal, itu mereka pasti nawarin masuk dari satu rumah sampai satu rumah, ditawarkan ngomong satu-satu dan lain sebagainya. Nah, konsep ini bisa kita aplikasikan juga di Instagram dengan fitur yang namanya DM atau direct message itu ya. Itu menurut saya juga eh, fitur underrated dari Instagram yang masih jarang banget digunakan oleh orang-orang gitu loh. Oke, ini sudah ada yang jawab. Konten menurut saya adalah apa-apa yang disajikan di media sosial. Eh, kurang tepat ya. Kalau apa saja disajikan di media sosial, ya ya betul sih. Konten tapi ya bukan itu maksud saya gitu ya. Sukrianto, segala sesuatu yang kita sajikan ke audien, ini sama ya, sesuatu yang disajikan untuk dinikmati. Saya malah kepikiran makanan ya kalau ini ya, sesuatu yang disajikan untuk dinikmati. Konten yang informasinya baik berupa info, hiburan, dan lain-lain. Lana hampir, dikit lagi. Itu ya. Dari Adira Harjo, informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Hmm, konvensional sekali ya ini ya. Dan yang terakhir ini ya, 4, optimasi berbayar, ads berbayar. Ini adalah semacam langkah advance atau langkah lanjutan kalau kita sudah berhasil mengoptimasi
step yang 1 sampai nomor 3 nantinya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kita balik lagi dulu ke kolom komentar. Kalau udah nggak post apa-apa selama setahun, terus mau mulai rutin lagi, algoritmanya bakal bagus lagi nggak Kak? Atau mending buat baru? Sebenarnya mau buat baru atau mau ngelanjutin yang sudah ada, itu struggle-nya akan sama gitu loh. Karena algoritma di situ, kalian nanti pasti akan struggle lagi. Misal saya bikin account baru lagi, saya harus punya strategi gimana caranya engagement itu bisa naik. Entah harus follow follow unfollow dan lain sebagainya. Kalian pasti beberapa sudah tahu strategi gimana di Instagram yang sedikit dalam tanda kutip ngakali ya gitu ya. Kalau orang Solo bilang ngakali atau ngetrik atau nge-cheat itu juga sama aja sebenarnya. Effort yang dibutuhkan itu pasti sama karena kan udah lama nggak diupdate kan. Apa bedanya dengan akun baru gitu loh. Nah itu yang apa ya? Yang akan jadi tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana percaya diri untuk negosiasi harga? Oke, nanti itu dibahas di akhir aja ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya optimasi bio. Itu ya. Sini akan saya tunjukkan beberapa poin yang bisa dioptimalkan pada akun Instagrammu. Tuh, yang di sebelah kiri ini, profile picture, profile picture, bener ya, PP ya, profile picture. Di sini kalian boleh memberikan foto apapun itu, tapi ingat itu harus mencerminkan branding kalian. Kalian mau dikenal sebagai apa? Jadi misal kalian mau dikenal dalam bentuk personal, ya taruh foto kalian dengan foto yang baik. Jangan yang minimal kelihatan profesional lah. Jadi kalian nanti bisa cari di Google lah bagaimana cara foto portrait yang kelihatan profesional, itu banyak banget trik-triknya. Dan BTW yang saya buat di sini, ini juga saya cuma fotonya cuma pakai HP, bukan pakai kamera yang mahal atau khusus di studio itu enggak. Jadi memang saya hanya foto di rumah juga di studio saya ini, terus eh, di belakangnya langsung tembok. Tapi di sini kan ada orange-nya ini karena memang saya punya lighting, saya kasih lighting diarahkan ke tembok, jadi biar ada pembeda antara tembok sama saya yang di foto biar sedikit terpisah seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini silahkan kalian mau kasih foto personal kalian, kalau kalian mau lebih dikenal secara personal, kalian kasih foto, foto kalian atau mungkin foto branding kalian atau logo logo studio atau logo account kalian ingin dikenal seperti apa. Karena beberapa teman-teman saya pun ada ilustrator yang memang nggak nyaman kalau memang harus menampakkan muka. Dan it's okay, nggak masalah. Yang penting kalau kita yang kerja di dunia kreatif ini, apalagi ilustrasi, yang dilihat karyanya, bukan orangnya gitu loh. Tapi beberapa kesempatan yang lalu saya pernah ikut juga semacam webinar begini, tapi berbayar. Kita di situ ya belajar gimana lebih mengoptimasi lagi soal Instagram. Di situ kita diarahkan untuk coba lebih open. Tadinya foto saya bagi teman-teman follower yang pernah tahu saya dulu-dulu sebelum follower 10.000 ini, kalian tahu pasti foto saya juga asal-asalan gitu loh. Tapi tetap yang saya share itu tetap ilustrasi juga gitu. Di eh, untuk profile picture silakan terserah kalian boleh kalau kalian pede atau memang pengen menangkap kesempatan yang lebih lebar lagi, kalian bisa menggunakan foto personal kalian. Itu masalah preferensi, nggak ada masalah kalau kalian cuma mau ngasih logo atau memang kalian punya apa avatar yang bisa dijadikan untuk profile picture. Ilustrator kan biasanya seperti itu, mereka punya avatar sendiri yang mereka gambar sendiri, itu mungkin bisa dijadikan logo, bisa juga kalian jadikan PP, itu bebas. Gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai maskot buatan sendiri boleh, oh boleh. Ini dari Hasna ini ya boleh. Nggak ada batasan, nggak ada
oh ini kalau pakai personal lebih gacor atau apa, itu nggak ada. Jadi memang itu masalah preferensi aja. Kalian pede atau kalian pengen nangkep kesempatan yang lebih luas, kalau mau pakai foto personal ya silakan, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau pengennya diketahui dari seorang ilustratornya aja dan punyanya maskot, cuma maskot aja ya silakan pakai maskot. Optimasinya menggunakan copywriting CTA, hashtag alt text, warna yang konsisten. Ini, wah ini terlalu ini ya, terlalu detail ya, terlalu apa ya, terlalu teknis. Kalau dari hashtag sendiri ya itu nanti pasti kita akan gunakan juga ya, karena kan yang penting setiap postingan itu kita harus ada yang namanya hashtag yang relevan, itu pasti. Di sosial media manapun kan juga itu juga digunakan karena memang di internet itu kan orang cari berdasarkan keyword gitu ya. Itu pun yang saya pelajari dari sekitar 3 atau 4 tahun itu main di Fiverr. Salah satunya yaitu keyword itu sangat berpengaruh untuk kemudahan calon klien menemukan diri kita. Jadi ya hashtag, eh, kalau copywriting CTA itu tergantung kegunaannya untuk apa nanti. Atau mau diarahkan kemana kliennya dan lain sebagainya, itu balik lagi nanti sistem yang kita gunakan di Instagram seperti apa. Oke lanjut ya. Yang pertama tadi kita optimasi profile picture dulu. Yang kedua ini di bagian ini, kalian bisa pakai nama, silakan nama studio atau apapun itu. Jadi di sini kalian bisa menuliskan kalau saya Lukman Hakim, terus saya kasih strip gini, terus di sini eh, apa skill utama kita itu di mana. Misal kalau kalian ada yang bikin cover book ilustrator, ya tulis saja nanti setelah nama ini cover book ilustrator, karena beberapa nama ini, nama yang di sini ini itu ternyata bisa muncul di pencarian ini loh, kalau kita search yang apa logo search itu. Kalau kita misal nulis t-shirt ilustrator. Nah, kalau engagement kita bagus atau baik, atau di mata Instagram itu account kita itu termasuk engagement yang oke gitu loh. Account kita akan dinaikkan yang paling atas gitu. Jadi itu salah satu juga untuk membuka peluang kita ditemukan oleh calon klien, ya ini tadi optimasi bio ini penting banget. Di sini nama kalian, terus lanjut spesifikasi, kok spesifikasi, spesialisasi kalian. Jadi ilustrasi apa? Jadi misal ada dark art illustrator itu bisa, atau mungkin cover book illustrator juga bisa, atau eh, musik cover illustrator, silahkan itu bebas. Lalu di bawahnya, kalau ini thread ya, thread terserah, silakan teman-teman kalau mau pakai boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang kedua di sini eh, tuliskan apa yang kalian tawarkan ke calon klien. Kalau di sini saya nulis helping you to create t-shirt illustration. Jadi saya bisa loh bantu kalian bikin ilustrasi t-shirt. Atau kalau kalian itu tadi cover book, misal create an awesome cover book illustration. Misal gitu, boleh. Kata-katanya nggak harus seperti ini. Jadi kalian bisa menawarkan apapun itu lewat bio ini. Terus yang kedua, benar ini tadi salah satunya copywriting CTA. Kalau CTA saya ini saya arahkan ke DM dulu gitu ya, book for commission via DM. Jadi chatting-chatting via DM, makanya beberapa screenshot tadi kan mereka langsung masuk DM karena mungkin mereka baca bio ini juga, bisa jadi kayak gitu. Terus yang selanjutnya, buy members via link below. Nah, di sini jika kalian punya website atau mungkin punya sesuatu yang ingin kalian sharekan, link apapun itu, kalau misal ada ilustrator itu kan banyak, kita peluang itu ada banyak sekali di internet kan. Bisa buat bikin stok atau kita bisa share website portofolio pribadi kita juga bisa. Nah, di sini kalian bisa
coba menuliskan link di sini. Nah, kalau di sini saya mencoba menawarkan link eh, print on demand yang saya buat. Yang itu nanti berharapnya mereka akan ngeklik terus mereka membuat order di link itu sendiri. Tapi ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang utama yang saya tawarkan ke mereka, bukan. Jadi hanya untuk kalau orang Indonesia bilang kita cari uang recehan lah gitulah di situ. Dari Kiarina, copywriting CTA itu apa ya Kak? Maksud saya kalau copywriting CTA itu copywriting call to action. Call to action itu bagi kalimat yang mengajak calon klien untuk melakukan sebuah tindakan gitu ya. Jadi kalau di sini kan saya minta klien kalau mau ngebooking saya, aduh kok kesannya kok negatif ya. Maksudnya kalau mau mau pesen atau mau antri komisi di saya, kalian bisa langsung lewat DM tuh. Jadi gitu. Dari Lana copywriting metode membuat materi Kak menarik audiens, betul. CTA call to action ya, betul, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut ya. Oke, sudah setengah jam ini tadi. Nah, optimasi konten ini yang saya tanyakan tadi ya. Konten itu apa? Konten itu ya isi. Lalu isi itu apa? Lalu isi itu apa, Mas? Isi itu kalau di Kerasakti itu bilangnya isi adalah kosong. Enggak ya, ya jadi ini bercanda. Jadi optimasi konten. Konten itu berbagai macam. Kalian mau dikenal sebagai apa di Instagram, boleh banget. Konten itu bisa yang menghibur, konten itu bisa yang memberikan informasi tambahan atau tutorial. Sesi lawas tenan Mas. Pahlawi ya kene iki ya nyat wong lawas sih. Terus ada lagi yang oh lali tuh aku. Ada yang motivasional, yang memberikan motivasi. Jadi kayak reels-reels yang gym itu do it today, do it now atau apa kayak gitu ada. Terus ada yang menghibur kayak misal reels lucu, reels meme yang sering kalian share yang itu tadi ya, yang membuang-buang waktu kita itu juga bisa atau reels tutorial yang beberapa sering saya buat juga di Instagram saya dan lumayan juga itu reels tutorial itu ya lumayan menaikkan juga, menaikkan follower iya, menaikkan engagement juga iya, eh, dan menarik calon-calon klien atau klien-klien potensial ke Instagram saya gitu. Kenapa salah satunya konten kenapa konten tutorial itu juga merupakan salah satu yang paling menarik calon klien? Jadi gini, kalau di Instagram itu apa yang kita tampilkan itu semacam validasi kecil ya, validasi kecil bagi orang yang datang ke Instagram kita. Jadi dari POV, saya pernah tanya ini ke klien saya, kenapa sih kamu mau meng-hire saya dan tahu saya dari IG itu kenapa? Ya karena kamu menyajikan apa yang seharusnya ilustrator lakukan gitu loh. Dan saya jadi percaya sama kamu karena itu tadi, sesimpel itu tadi, karena kamu bisa ngajari orang. Itu bukti adalah kamu, dia bilang apa ya, good good at this field gitu. Jadi kamu bagus di bidang ini atau kamu cakap di bidang ini gitu. Dan ya seperti itu. Jadi memang konten ini harus benar-benar kalian pikirkan. Kalian mau nge-share apapun itu untuk menarik calon klien yang potensial, itu kalian harus pikirkan. Ya bisa juga motivasional. Teman saya itu ada yang bikin video motivasi bagaimana cerita dia hidup sebagai seorang ilustrator di tahun kesekian. Itu view-nya bisa sampai 200.000 kayak gitu. Dan ketika saat itu saya tanya, gimana Mas untuk konversinya? Ya Alhamdulillah ada klien yang dia akhirnya order di situ dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, Adira Harjo wong biyen. Wis wong lawas wong biyen doa itu wis. Mentok ya. Oke, kita mulai ya. Optimasi story. Satu kita bisa gunakan
story untuk engage dengan follower untuk menaikkan algoritma akun kita. Nah, faktor engagement akun kita baik itu ada banyak, nggak cuma kita rajin posting setiap hari. Misal kalian posting dalam satu hari postingan feed 5 kali misalnya itu atau 10 kali. Itu nggak jamin akun kalian bisa naik dan engagement kalian bisa bikin kalian keluar di explore. Itu nggak jamin karena faktor itu ada banyak banget. Salah satunya itu tadi, kedekatan kita dengan follower. Misal kita dapat follower baru. Kayak saya misal follower saya 10.000 ya, itu 10.000. Kalau saya jarang engage sama follower, misal update, tanya-tanya atau buat Q&A di sana, itu juga akan menurunkan kualitas engagement akun kita. Gitu ya teman-teman ya. Makanya story ini juga termasuk salah satu yang story itu tadi juga termasuk salah satu yang powerful juga. Jadi selain harus rutin setiap hari update story, kalian nggak perlu story sampai titik-titik kayak artis itu nggak perlu. Kalau artis kan itu memang titik-titik karena memang endorse ya itu ya. Jadi kalau kita ya tunjukkan aja update keseharian kita, entah itu cuma gambar atau memang eh, ngasih tahu apa namanya work in progress seperti apa. Nah seperti itu. Silahkan seperti itu. Yang kedua ada optimasi feed. Posting portofolio terbaik kalian dengan format 4:5. Carousel juga bisa dijadikan salah satu cara untuk merich follower baru. Oke, yang di sini posting portofolio terbaik kalian dengan format 4:5. Jadi kalau kalian eh, biasa bikin ini ya, ukuran feed itu ya, kotaknya Instagram itu loh, kisi-kisi Instagramnya itu loh. Itu usahakan 4:5. Mas, kenapa enggak 1:1, misal kayak gitu. eh, Kayak yang ditanyakan Mas Rulif Andrian ini, pos 4:5 itu lebih optimal dari 1:1 ya Mas. Nah ini, kalau kenapa harus 4:5? Kalau kalian masuk HP kalian ya, lihat di Instagram itu, kenapa disarankan 4:5? Ini yang bilang CEO-nya Instagram sendiri. Saya pernah lewat itu beberapa waktu yang lalu. Sosial media itu kan candu ya, maksudnya candu itu memang bikin orang scroll, scroll, scroll gitu ya. Kalau format kalian 1:1, eh, kesempatan kalian di scroll itu cuma ya udah kotak itu aja gitu loh. Kalau 4:5 kan agak manjang dan kalau di HP itu pas satu layar full. Nah, kalau kalian bisa, kenapa saya bilang harus posting portofolio terbaik? Jadi memang ketika portofolio itu membuat orang berhenti sebentar. Nah, itu juga membuat engagement kita juga jadi baik, lebih baik gitu loh. Jadi ya seperti itu, memang seperti itu bagaimana sosial media ini ya menjebak kita gitu loh. Jadi semakin lama seseorang itu berhenti di satu postingan, ya itu nanti yang akan kita tampilkan, itu nanti yang akan ditampilkan sosial media di akun kita gitu. Makanya kenapa kalian sering banget misal di explore kok banyak video lucu dan lain sebagainya. Ya karena memang itu tadi seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Carousel juga bisa dijadikan salah satu cara untuk reach follower baru. Nah, carousel ini bisa kalian buat beberapa tipe ya. Jadi misal entah work in progress, foto kalian pas gambar, atau progress dari sketsa, line art terus jadi produk jadinya, atau tutorial seperti yang kemarin yang saya buat di postingan agak baru itu dari carousel itu saya dapat follower baru sekitar 3.000-an atau 4.000 kalau nggak salah. 3.000 atau 4.000 saya lupa. Hanya dari postingan carousel. Carousel itu feed yang bisa geser-geser Kak. Iya betul Fikri. Ya jadi carousel itu cuma foto. Jadi kalian bisa geser. Nanti foto lagi, geser foto lagi, geser foto lagi kayak gitu. Itu juga lumayan engagementnya oke kalau kita bisa mengolah carousel itu dengan baik gitu ya. Oke, sebelum lanjut kita baca dulu ya dari Eka Putra. Mas, saya menggunakan akun pribadi Instagram saya untuk portofolio. Jadi saya kalau share yang tidak ada hubungannya dengan portofolio biasanya di flip account. Kalau tidak di close friend, apakah berpengaruh, Mas? Eh, Balik lagi, sebenarnya
kita itu bikin akun Instagram itu tujuannya untuk apa dulu, gitu ya. Kalau yang akun saya pribadi ini yang @lukmanhak ini memang saya gunakan untuk agar orang-orang tahu secara personal sayanya aja gitu loh. Karena saya memang ada Instagram lain yang memang untuk ngerjain project yang tadinya ngerjain project dari Fiverr, itu saya juga ada punya sendiri juga. Nah, treatmentnya ya pasti beda gitu loh. Kalau untuk yang tadinya yang untuk ngerjain Fiverr itu juga salah satunya saya buat untuk optimasi yang saya bilang tadi di awal, optimasi door to door itu tadi. Jadi saya nge-reach calon klien baru dengan cara jemput bola. Kita nggak bisa cuma diam bikin portofolio udah jadi upload, udah diem aja leha-leha gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus eh, apa ya, cara bekerja sosial media itu kan sebenarnya mirip orang-orang apa ya, bersosial di offline gitu loh. Kalau kalian sering tampil, sering eh, muncul di sana, di sini dan lain sebagainya, kalian akan semakin lama akan semakin dikenal kan. Ibaratnya engagement kalian di dunia nyata itu akan semakin baik. Jadi nanti si A bilang, oh iya kemarin aku ketemu si itu, kemarin dia habis di sini, main di sini, bikin project ini. Terus nanti si B bilang gitu, oh iya habis itu terus main ke tempatku dan lain sebagainya. Nah kurang lebih Instagram atau sosial media yang lain itu juga seperti itu. Gitu ya. Terus ini optimasi Reels. Buat Reels yang memberikan value. Bisa entertain, motivational, step by step, dan lain-lain. Apapun itu yang persona atau branding yang ingin kalian tampilkan, eh, kalian jadikan Reels di situ. Maksudnya branding di sini ya branding yang jujur aja. Nggak perlu yang aneh-aneh. Kalian sampai bela-belain nyewa Ferrari, nyewa Lamborghini. Terus bilang itu tadi kayak tadi kan apa, menjanjikan jutaan rupiah dari kerja dari rumah, nggak kayak gitu konsepnya gitu ya. Jadi Reels ini yang pasti akan apa ya, menuntut kita untuk lebih eh, menuntut skill kita lebih lagi gitu loh. Jadi kita harus punya skill baru sekarang. Ilustrator nggak cukup cuma bisa gambar dong, nggak cukup. Kita sekarang harus bisa bikin konten, harus bisa ngedit video, harus tahu apa itu kayak gini lighting, tahu apa itu sound ini kayak gini dan lain sebagainya. Dan itu yang akan kita tuangkan lewat Reels itu tadi. Dan jangan lupa juga skill seperti storytelling, copywriting kayak itu juga perlu biasa terus-menerus. Terus yang terakhir optimasi optimasi call to action. Link di bio bisa dijadikan fitur untuk mengarahkan klien potensial ke landing page, website, atau platform freelance. Yang tadi ya, yang di bio itu tadi, link itu kalian bisa isi apapun itu. Kalian punya website pribadi yang biasanya kalian mau tunjukkan portofolio atau jualan kalian di situ, bisa kalian arahkan ke sana kalau memang kalian ingin klien itu eh, melakukan pembelian lewat website itu bisa. Atau kalau kalian main di Fiverr, kalian butuh traffic untuk membawa klien kalian ke Fiverr kalian, itu juga bisa. Kalian bisa langsung, kalau sudah ada yang DM gitu, kalian bisa bilang ke klien, ini loh kalian bisa order lewat Fiverr saya di sini. Kalian kasih link kalian, kayak gitu. Tergantung. Kalau kalian mau eh, transaksinya lewat ini aja, lewat DM, kalian bisa meyakinkan klien untuk langsung transfer via PayPal dan lain sebagainya. Monggo silahkan. Itu. Kalian bisa langsung transaksi lewat DM itu. Dan semuanya boleh dilakukan. Nggak ada, oh yang lebih baik di website. Enggak ada kayak gitu. Silahkan. Masalah call to action ini itu preferensi masing-masing ya. Kalau kalian prefernya langsung lewat DM, biar dia langsung transfer dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Kalau kalian nggak mau repot, pengennya lewat website, ya sudah, lempar ke website yang sudah kalian siapkan. Itu ya teman-teman ya. Bentar, saya minum dulu. Kita balik dulu ke komen. Apakah dengan kita punya follower banyak saja bisa dapat rupiah? Nggak menawarkan open
book jasa dan lain-lain di IG kita. Maksudnya gimana ini? Kalau untuk kalau modal follower banyak, banyak loh akun yang followernya banyak tapi like-nya cuma sedikit. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau ada yang follower banyak tapi like-nya sedikit, kok yang komen sedikit dan lain sebagainya, itu perlu dipertanyakan kualitas. Maksudnya kualitas engagement dia dengan follower itu seperti apa, atau kualitas dia komunikasi dia dengan follower yang sudah dia buat itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan ya. Jadi gini, kalau yang saya tangkap dari Mas Adira Harjo ini, kalau kita punya follower banyak, lah kalau sudah punya follower banyak, kenapa nggak menawarkan jasanya di situ? Itu loh, maksudnya gini, saya sudah capek-capek cari follower, sudah melakukan berbagai cara optimasi ini tadi, terus tujuan saya kok nggak nawarin jasa kan juga, ya gimana sih? Maksudnya kan effort kalian kan jadi sia-sia gitu loh. Ya kita harus jualan orang nih apa yang kita tawarkan ya kita harus ulang-ulang terus gitu loh. Entah itu dalam bentuk ya kita sering posting gambar terus atau gimana, atau kita memang menawarkan itu secara belak-belakan di story, nggak masalah menurut saya itu. Oke, dari Silvi, Kak mau minta saran. Saya skillnya di foto sama desain. Bingung bikin akunnya, apakah harus fokus di satu bidang atau bisa keduanya. Soalnya saya disaranin tuh buat satu akun, fokus satu di bidang, misalnya desain. Ya, kalau untuk masalah Instagram ini ya satu bidang aja. Jadi kalau memang bidang itu bidang ilustrasi kayak saya, gambar. Walaupun nanti gambarnya berubah-ubah ya. Maksudnya kalau saya pengen lagi gambar apa, terus tetap gambar terus, ya sudah. Akun saya satu itu aja, ilustrasi itu aja. Itu. Kalau memang bidangnya berbeda, kalau karena ini kan desain sama fotografi ya. Nah, itu saya sarankan dibedakan aja. Kalau memang masih coba-coba, dibedakan aja. Tapi dari apa yang sudah saya jalankan, eh, fokus itu paling tepat. Jadi pilih satu bidang aja. Kalau memang lebih into ke fotografi, ya udah diseriusi fotografinya. Kalau lebih into ke desain, ya sudah eh, bikin yang desain aja gitu ya. Mas, untuk klien luar negeri untuk surat kontrak kerjanya itu gimana ya? Harus pakai surat kontrak bermaterai elektronik atau cukup trust saja? Tergantung. Kalau untuk klien luar negeri ini, kalau cuma perorangan, kayak tadi yang saya tampilkan tadi, kalau untuk hobi atau memang one on one perorangan itu aja, itu ya berdasarkan trust saja. Nah, trust mereka itu kita dapatkan dari apa? Ya dari apa yang kita tampilkan di konten itu tadi. Apakah kita cuma gambar upload, gambar upload, gambar upload, atau kita bikin konten itu tadi. Kenapa juga yang saya tampilkan di Reels itu adalah meja kerja saya gitu loh ya. Karena itu untuk validasi mereka. Oh ya orang ini dalam artian punya gear yang mumpuni. Dia punya tempat kerja sendiri, dia punya ruang untuk berkreasi, untuk mengerjakan orderan dari saya. Nah kayak gitulah, kurang lebih seperti itu. Untuk door to door, apakah ada tips untuk memilih calon klien? Nanti kita bahas ya. Kak, step door to door lewat DM ke orang ke luar negeri, siapa target marketnya? Oh ya itu nanti juga. Lana jadi selebgram aja Kak. Waduh. Ya itu tadi sebenarnya nggak masalah. Kalian kalian pun kalau memang untuk apa mengembangkan Instagram ini tujuannya pengen jadi selebgram juga, monggo silahkan. Apa yang kalian share itu kan tujuan di awal kalian bikin akun Instagram itu sendiri gitu loh. Jadi nggak ada salahnya juga kalau memang fokus kalian mau jadi selebgram, monggo silahkan. Berarti walaupun isi IG saya amburadul tapi masih ilustrasi nggak apa-apa Mas. Ya usahakan itu tadi Mas, satu tema dulu Mas. Jadi saya pun postingan saya banyak kok yang saya arsip. Jadi arsip itu saya lakukan ketika saya merasa, oh saya mau coba ganti style, misal seperti itu. Jadi ada beberapa nanti yang saya arsipkan. Atau, oh mungkin gambar yang lama-lama kok gini-gini banget ya. Atau memang kita sudah merasa sudah improve, ya sudah kita arsipkan. Gak masalah gitu Mas. Itu kan page kita. Kalau lebih kasarnya lagi sebenarnya orang nggak terlalu peduli amat kok sama Instagram kita gitu loh. Jadi Instagram itu mau kalian arsipkan atau mau kalian hapus postingannya nggak terlalu
ngefek juga ke follower-follower yang lain. Kecuali kalau kalian itu memang artis atau public figure. Nah, yang memberikan dampak luas karena memang terkenal gitu ya. Kayak gitu. Mas, saya kan seorang 3D artis dan 3D animator. Kalau mau mulai untuk awalan seperti saya, lebih baik bikin akun baru atau pakai akun lama. Isi akun lama hanya foto-foto pribadi aja. Bikin akun branding, Mas. Itu. Jadi mending mulai dari awal kalau yang ini karena Mas sudah tahu skill Mas apa yang skill Mas yang ingin Mas olah itu ya. Itu. Oke, kita lanjut lanjut dulu ya. Ini tadi juga ada beberapa yang resin. Nanti mungkin Kak Caca bisa bantu saya ya yang resin itu. Ya, ini optimasi door to door. Fitur DM masih sangat awam dan jarang digunakan. Padahal jika pengaplikasiannya benar dan copywritingnya tepat, potensi klien untuk meng-hire jasa kita akan semakin besar. Jadi untuk door to door ini, setelah kita membuat tadi ya, bio sudah oke, profile picture sudah oke, kita tahu target yang kita sasar itu apa, kita sudah melakukan riset nih. Oh kira-kira saya mau ilustrasi apa ya? Misal ilustrasi chibi yang lucu-lucu kayak gitu. Nah setelah itu kita berpikir lagi, oh kira-kira orang yang senang chibi ini eh, karakteristiknya seperti apa? Oh mereka mungkin suka yang nonton anime. Anime berarti anime yang sekarang yang lagi in apa ya? Misal apa? Misal yang lagi saya nonton itu Kaiju nomor 8 itu loh. Saya itu udah tua masih nonton anime ya. Jadi Kaiju nomor 8 itu kalau nggak salah ya. Nah itu di situ misal kalian ketik hashtagnya Kaiju misal kayak gitu ya. Nah di situ kan nanti muncul postingan-postingan baru itu. Nah di postingan terbaru itu kalian klik terus kalian eh, klik username-nya ya sudah kalian tuliskan di DM. Halo nama saya ini perkenalkan dulu. Saya adalah seorang chibi ilustrator dan lain sebagainya gini 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 gini. Saya ingin menawarkan kalau kamu tertarik untuk bikin karakter chibi dari anime atau apapun itu bisa menghubungi saya. Kurang lebih seperti itu ya masih anu ya teman-teman ya. Jadi formatnya kurang lebih seperti itu. Jadi cara door to door-nya seperti itu. Tapi ingat Instagram itu ada fitur spam ya. Jadi jangan terlalu banyak menawarkan itu dalam satu kali waktu. Jadi misal kalian langsung buka tab 20 gitu ya. Karena kalian punya template ininya, template DM-nya, terus kalian copy paste, copy paste, copy paste, copy paste semua dari tab 20 itu. Saya yakin akun kalian pasti langsung di suspend atau di flag atau apapun itu sama Instagram. Jadi sabar, gitu loh, sabar. Yang penting dalam satu hari itu misal satu kesempatan ini, misal kayak sekarang kita punya waktu 10 menit atau 15 menit. Kita coba approach dulu 5 orang gitu loh, target market kita. Setelah kita riset tadi ya. Nah sudah kita langsung itu tadi apa? Kita langsung coba approach 5 dulu. Udah nanti tinggal dulu aja. Kita nggak perlu ngecek DM terus-terusan gitu nggak perlu. Jadi sisihkan waktu tersendiri dulu aja. Jadi kalian bisa langsung ini apa? Langsung eh 5 dulu terus nanti selanjutnya kalian bisa bikin mungkin portofolio atau kegiatan yang lain dulu. Terus kemudian misal nanti siang gitu lagi, cari lagi 5 orang potensial yang bisa kalian DM. Gitu terus. Dan DM ini paling powerful. Susahnya apa? Konsistennya itu yang paling susah. Itu itu yang paling ini ya. Dan apa ya momentum orang itu akhirnya di hire lewat DM itu ya setiap orang akan berbeda-beda tergantung bagaimana cara dia approach bahasa dia atau skill komunikasi dia ke calon klien itu tadi seperti apa. Jadi perlahan-lahan aja gitu. Takutnya nanti itu tadi, yaitu tadi kalian akan di flag atau mark as spam sama itu follower-follower atau memang klien-klien calon klien tadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi perkenalkan diri kalian, otomatis kalau orang baca, kalau memang dia niat atau memang dia
apa ya, setelah baca DM kalian itu ada sedikit keinginan atau orang Jawa bilang kerentek, mereka akan cek account kalian. Nah, di situ kan kalian pasti nunjukin portofolio kalian. Wah, ini ada akun ini, ada dia bikin Cibi dan lain sebagainya. Wah, kok keren ya. Aku mau coba dong satu ini. Nah, seperti itu. Alurnya kurang lebih seperti itu. Kalau di apa? Di dunia marketing itu ada yang namanya funneling. Nah, funneling door to door itu posisi paling bawah sebelum sampai kalian deal itu tadi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir optimasi ads berbayar. Kalau dari step 1 sampai 3 tadi kalian bisa menjalankan dengan baik, dan biasanya kalau sudah dijalankan dengan baik dan secara konsisten akan mendatangkan klien yang potensial, dan kalau kalian bisa merawatnya lagi, klien itu nanti akan selalu repeat order ke kalian. Nah, dari situ kita dapat revenue, dapat margin, sedikit demi sedikit kita akan bisa mengoptimasi ads berbayar ini tadi. Setelah mendapatkan revenue dari hasil organik, optimasi selanjutnya adalah menggunakan fitur ads berbayar. Tapi dengan catatan, note, pastikan kita sudah memahami behavior dan demografis klien yang ada di Instagram kita. Itu. Jadi misal tadi saya bikin chibi ilustrasi tadi, pastikan saya sudah tahu kesukaan mereka itu apa, kata kunci yang terfikirkan oleh calon klien tadi apa, terus mereka itu tinggalnya di mana, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kita harus benar-benar paham sepaham-pahamnya. Nah, setelah itu kita ngulik pakai ads berbayar. Ads berbayar itu tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk memperluas reach atau jangkauan itu. Tapi kalau kalian bisa menjalankan yang organik dan kalian merasa sudah cukup dengan itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin bisnis, biasanya kalau kita sudah dapat apa revenue yang secara organik dan mau melebarkan lagi, apalagi kalau kita ngomong soal tim, ya kita harus memikirkan soal ads berbayar ini tadi. Gitu ya. Langsung mungkin, oh ini terakhir kali ya. Nah ini beberapa contoh yang sudah saya terapkan di account saya yang satunya, yang bisnis. Sebenarnya ada banyak, saya cuma bisa ngasih 3 ini aja. Jadi kita sebagai ilustrator itu eh, kesempatannya ada banyak, antara kita menjual karya jadi atau menawarkan jasa servis kita atau jasa ini kita agak ngeblank ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menawarkan servis kita ke mereka atau ya mereka beli karya yang kita suka. Di sini kayak ini kan how much for this to design from last year ya kayak gini. Ini dia tertarik dengan karya yang pernah saya buat. Itu dia langsung beli, uang langsung masuk, kita langsung kirim desainnya kayak gitu. Ini baru sekitar Januari kemarin. Ini hi there. Ini yang saya tulis ini jadi klien saya yang lama dan sekarang jadi klien loyal saya. Itu merekomendasikan saya, dia pengen bikin karya gini 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 gini. Ya intinya akhirnya dia email saya yang tadinya mau bikin satu karya. Alhamdulillah saat itu saya tawarkan 3 kalau nggak salah itu. Tapi akhirnya dia cuma tertarik untuk bikin 2 aja. Nah skill skill komunikasi kayak gitu ya. Jadi ya memang apa ya, kita sebagai ilustrator kalau kita fokusnya cuma gambar tok, apa ya, tanpa mengupgrade skill-skill yang lain yang kita butuhkan untuk mengembangkan ilustrasi kita ini, ya nanti hasilnya juga gitu-gitu aja. Itu terus ini ini juga ini salah satu DM yang masuk juga. Ini dia tiba-tiba follow saya. Nah, itu juga kita harus aktif juga. Kita harus lihat juga. Kita lihat dulu follower itu dia nge-follow apakah sesuai dengan yang kita target. Kalau memang sesuai dan kita yakin itu,
Saya biasanya langsung saya DM dia, kalau memang kamu butuh sesuatu dan lain sebagainya, intinya butuhkan jasa saya, kita bisa ngobrol dulu loh, kita bisa chattingan dulu loh, atau kita bisa email-emailan dulu kayak gitu. Nah di sini terus dia bilang, aku baru saja ngirim kamu email dan lain sebagainya. Nah kurang lebih seperti itu. Terus ya aku wis baca dan lain sebagainya, nanti aku balas kayak gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan ya ini terakhir, materi terakhir. Jadi itu ya teman-teman ya. Langsung saja stop share. Nah itu kita lihat beberapa komentar ya dari yang sudah masuk ini. Ternyata wibu mas. Sebenarnya saya itu wibu telat ya, wibu telat. Wibu ini kebentuk pas pandemi. Jadi pandemi itu saya baru mulai karir ini, freelance ini, ya cuma di rumah aja. Ya gimana lagi selain nonton Netflix ya. Wibu. Kak kalau ada yang follow kita, kita mesti follow back nggak ya? Eh nggak harus, nggak harus. Saya pun kadang gitu, kalau ada yang follow atau beberapa teman-teman yang sini mungkin ada yang follow saya terus nggak saya follow, itu bukan karena saya nggak suka sama kalian ya teman-teman ya. Karena account itu juga salah satu preferensinya ya dilihat dari following kita juga gitu loh. Makanya saya agak membatasi juga soal following itu. Bukan masalah kadang ada yang follow terus nggak saya follow back. Mereka ada yang DM mas follow back dong, follow back kayak gitu. Itu untuk menjelaskan satu-satu kan capek ya gitu ya. Tapi maksud saya bukan karena saya nggak suka enggak. Itu memang ya untuk menjaga aja, menjaga biar tetap gitu aja gitu loh. Gitu. Makanya kan kadang artis-artis kan kadang gitu, mereka nggak follow orang lain atau gimana gitu kan memang ya mereka pengen bentuk apa account dia seperti itu gitu ya. Saya akan follow kalau saya merasa mendapatkan manfaat dari akun-akun eh, kalian, ibaratnya seperti itu. Dari kayak beberapa yang sudah masuk, kalau yang di IG bisnis saya lihat dulu kalau memang dia potensial, dia memang sering bikin event atau apa dan lain sebagainya, dan dia juga salah satu yang sering repeat order dan lain sebagainya, akan saya follow. Begitu teman-teman. Kasih studi kasus Kak Lukman dong untuk door to door. Nah, kurang lebih seperti ini ya tadi yang saya sampaikan tadi. Jika kalian merasa sudah tahu, kalian sudah melakukan riset, kalian mau main di ilustrasi apa, atau mau main di desain apa, atau misal tadi ada 3D art gitu tadi, kalian sudah tahu kegunaan desain kalian untuk apa. Kalau saya kan sudah jelas untuk t-shirt, ilustrasi t-shirt kan. Jadi saya sudah punya bahan sendiri hasil risetan saya. Nah, akhirnya saya tahu mereka ngumpulnya di mana, atau mereka saling follow-nya di mana, atau mereka eh, behavior mereka seperti apa, sering bikin event atau enggak, sering membutuhkan desain itu seberapa sering, itu juga penting banget gitu loh. Dan itu semua saya pelajari dari yaitu tadi dari Fiverr sebelumnya ya. Jadi saya memang Fiverr seller. Dari situ karena sering dapat order di sana, jadi tahu oh orang kalau bikin event kayak gini itu di Amerika itu ternyata bikin kaos ya. Oh ternyata kumpulan komunitas yang ini tuh kalau dikasih harga segini tuh nggak nawar ya kayak gitu. Nah itu jam terbang sih mas. Tapi nggak masalah. Itu kita harus sering mempelajari itu dan juga sering mengasah itu tuh. DM penawaran itu dikasih foto ya mas. Nggak perlu. Yang penting kalian ini apa? Yang penting kalian memperkenalkan diri dulu itu sudah cukup. Karena kan yang penting orang tahu dulu kita itu siapa. Masa iya kita masuk gitu aja tanpa memperkenalkan diri kan. Terus punya contoh template untuk DM-nya nggak Kak? Agak bingung soalnya. Ya kurang lebih template-nya tadi itu ya, perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya ini. Saya adalah seorang t-shirt ilustrator. Biasanya saya mengerjakan eh, jasa
menggambar ilustrasi kaos seperti ini. Kalau kamu mau cek beberapa portofolio saya, silahkan cek di feed Instagram saya. Paling cuma gitu aja. Nah, masalah nanti lanjut atau enggak, itu tergantung dari kliennya nanti seperti apa. Kita tunggu aja gitu loh. Makanya kan tadi saya bilang mungkin agak bersabar ketika proses door to door itu bersabar. Karena canvassing, kalau saya bilang canvassing door to door itu memang beratnya di situ. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian sudah dapat pola yang manjur, misal kalian coba template A tadi, oh nggak berhasil, ternyata setelah ganti template, oh ini berhasil, terus kalian coba di orang-orang baru, ternyata berhasil. Nah, kalian dapat eh, the best template buat kalian gitu loh. Jadi nggak bisa template ini sama persis gitu nggak bisa, karena kan yang kita tawarkan juga beda, apa yang mau kita berikan juga beda gitu loh. Aktif komen-komen di akun terkenal ngefek nggak ya kira-kira kayak iklan pelangsing badan? Ya monggo silahkan bisa Mas, itu juga sepertinya ngaruh ya Mas untuk engagement, cuma kan effortnya lebih besar itu. Jadi memang kalau sosial media ini eh, bagi saya tuh punya waktu sendiri gitu loh, sesempat saya. Jadi dalam satu hari itu ada waktu untuk sosmedan, entah itu bikin story atau membalas komen atau memang ngomen-ngomen di akun teman-teman yang lain atau yang dieksplor kayak gitu. Tapi enggak terus seharian gitu terus enggak. Ads itu cuma bisa di professional account ya Mas. Sepertinya iya. Jadi kalian harus rubah dulu jadi ini ya. Jadi apa? Jadi bisnis dulu, akun bisnis. Saya lupa tadi bilang. Jadi salah satu optimasi bio tadi, kalian harus jadi akun bisnis dulu. Karena di situ kan kita nanti dapat insight atau wawasan jam berapa saja ramenya, jam berapa saja follower kita itu nge-like dan lain sebagainya itu ada semua. Bagusan organik lalu berbayar atau berbayar lalu organik. Itu bukan pilihan Mas Fikri. Jadi soal organik dan berbayar itu saling melengkapi gitu ya Mas ya. Tapi kalau kalian sudah gacor di organik dan nggak mau ngeluarin uang untuk berbayar, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kalian kebalik nih, misal kalian punya modal, kalian sudah tahu target marketnya yang mau disasar yang apa, kalian pede, kalian berbayar dulu, baru nanti lanjut organik, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena memang sosial media kan diciptakan seperti itu, dibuat gratis, karena kita produknya. Ini apa ya, sad truth lah ibaratnya, kebenaran yang menyedihkan gitu loh. Iya kita gratis Mbak di situ, tapi kan setelah itu kalau kita brand owner atau studio owner, ya mau nggak mau, salah satunya ya harus ngiklan itu tadi. Format yang dikirimkan biasanya apa, Mas? Oh, kalau saya antara PNG sama apa ya? PNG sama PSD kalau saya. Saya lebih ke tim bitmap bukan vektor ya, teman-teman ya. Terus resolusinya juga, oh resolusi ini biasanya 3000 kali 3000 sudah cukup. Biasanya kayak gitu. 3000 kali 3000 dp 300 dpi. Bisa dibikin list nggak Mas kira-kira skill supportnya apa aja? Eh ini kalau soal skill support, eh oh sorry, ini sudah ini ya dibatasi ya sama sama Kak Caca. Saya percepat aja ya. Skill support yaitu tadi skill komunikasi, chatting dan lain sebagainya, bahasa Inggris, dan juga selain skill ilustrasi itu sendiri atau desain itu sendiri ya. Ini saya percepat aja ya untuk karena memang Kak Caca sudah nih udah ngasih warning. Oke, Mas Lukman, mungkin bisa diambil beberapa Kak, pertanyaan dua atau tiga. Nanti kalau misal teman-teman masih ada yang mau ditanyakan ke Mas Lukman terkait dengan tema hari ini, mungkin bisa langsung menuju ke DM-nya Mas Lukman, gitu ya teman-teman. Silakan Mas Lukman, mungkin diambil dua atau tiga pertanyaan lagi. Oke, baik. Ini dua pertanyaan aja yang saya ambil dari sini. Jadi saya coba rangkum aja sih. Saya baca dulu ya.
Oke, yang pertama ini ya transaksinya lewat apa? Kalau memang dari luar negeri, transaksi itu kita kalau dalam negeri kita biasa pakai bank ya, bank lokal kalau memang kita dapat klien dari lokal. Kalau dari luar negeri persiapkan antara PayPal, Pioneer atau biasanya Wise juga bisa, tapi saya lebih condong ke PayPal biasanya. Kayak gitu ya. Kalau untuk masalah harga, memasang harga dan juga ketakutan kalian untuk memasang harga, yang selalu saya sarankan untuk kalian, bagi yang baru mulai, harga itu kita lihat keperluan kehidupan kita dulu aja. Misal dalam satu hari itu kita butuhnya 200.000 atau 300.000, jadikan itu sebagai best price atau HPP kalau pabrik ya kita kita bilang kalau produksi pabrik itu HPP itu 300 katakanlah 300.000. Nah untuk marginnya terserah kalian mau kalian tambahkan berapa 10%, 20%, dua kali lipat, tiga kali lipat itu tergantung itu tadi proses produksinya juga kan sehari 300.000. Misal ilustrasi itu selesai 2 hari, berarti kan HPP-nya 600.000. Itu baru harga dasar kalian. Nah, monggo silakan mau dijadikan 700.000, 900.000 atau sejuta, 2 juta silakan kepada kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi karena memang waktu sudah ini ya sudah terbatas, dibatasi hanya 1 jam saja. Jadi saya akan kembalikan ke Kak Caca. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Nanti kalian bisa follow saya, mau tanya apapun, saya usahakan untuk jawab di kolom DM. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Lukman. Nggak terasa ya teman-teman udah hampir jam 9 nih ya. Sharing-sharingnya seru sekali. Nah nanti teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyakan lagi ke Mas Lukman atau mungkin nextnya habis ini mungkin Mas Lukman mau bikin kelas pribadi, nanti jangan lupa follow Instagramnya Mas Lukman @lukmanhak tadi yang udah dikirim ya. Dan share juga keseruan webinar hari ini. Oke Mas Lukman, terakhir nih. Mungkin bisa diinfokan atau bisa nih kalau misal mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini, silahkan. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah ikut kelas ini tadi, free webinar dari Amazing Academy, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi ada insight-insight yang bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dengan praktis juga. Dan juga nanti kalian bisa dapat klien potensial yang bisa kalian jadikan untuk itu tadi ya, mungkin laporan ke saya silakan karena saya butuh feedback seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan yang seperti yang saya bilang tadi, cara cepat kaya dan lain sebagainya seperti itu. Dan jangan lupa kemungkinan ya Kak Caca nanti kita akan bikin kelas sama Amazing lagi. Jadi stay tune aja, mungkin dalam waktu dekat atau kapan saya belum tahu karena Kak Caca juga masih memanage itu juga. Dan saya juga bikin kelas juga, tapi di platform lain. Kalau kalian mau cek-cek, silakan nanti bisa DM saya, nanti saya kasih linknya juga. Karena memang akun saya itu memang sekarang saya fokuskan untuk hunting klien aja. Gitu. Gitu aja Kak Caca mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih Max Lukman untuk sesi sharing hari ini dan juga teman-teman yang sudah join di kelas hari ini sampai jam 9 malam ya. Seru sekali dan banyak sekali pertanyaan yang nggak kejawab pada malam hari ini. Mohon maaf sekali ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Semoga apa yang disampaikan Mas Lukman dapat bermanfaat bagi teman-teman di sini yang mungkin baru memulai apa namanya mencari klien ataupun memulai branding sebagai ilustrator untuk mendapatkan klien klien lebih gitu ya teman-teman. Itu aja dari aku, tetap semangat dan untuk kontennya juga jangan lupa untuk tetap konsisten. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman, terima kasih juga Mas Lukman. Sampai Ya, jumpa di lain kesempatan. See you. ya, see you.